Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ustaz. Di Jabres, Arnold. لا لا أنا في Tegal. Hai, Mbak Nadia, are you ready? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Sirwono. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling aman. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Adakah Mukjizat Nabi Muhammad SAW? Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Belum muncul, Ustaz. Hah? Ya, Terdengar? Oh, sekarang terdengar. terdengar. Oke. Iya. Tidak usah pakai headset kalau begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bertemu untuk bersama-sama mempelajari tentang sirah nabawiyah, peri kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada petang hari ini kita akan membahas tentang persoalan mukjizat yang nanti dikaitkan dengan Al-Quran juga. Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat, satu-satunya mukjizat yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saya izinkan untuk share screen ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan mukjizat itu ya? Ajaza yu'jizu. Ini dalam istilahnya mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah atau amrun ala khilafil 'adah. Sama saja ya. Persoalan yang menyelisihi kebiasaan. Yu'jizul bashar anil ityan bimithlihi. Manusia tidak dapat mendatangkannya. Yudhiruhullah ta'ala ala yadi man yadda'i nubuwah inda tahaddihi ma'a makhalifihi liyusabbita lahum kalamahu. Allah tunjukkan kepada para nabinya untuk menunjukkan kebenaran firman-Nya. Jadi mukjizat itu adalah bukti tentang kebenaran risalah suatu nabi yang itu datangnya dari Allah kepada masa-masa sebelum Nabi Muhammad
mukjizat ini selalu saja diperlihatkan kepada umat para nabi-nabi terdahulu, seperti umatnya Nabi Musa, kemudian juga umatnya Nabi Isa, itu yang paling terkenal ya. Ada juga Nabi Ibrahim dibilang, ya ada yang mengatakan bahwa kemampuan Nabi Ibrahim untuk lolos dari hukuman mati, yaitu hukuman bakar dari Raja Namrud, itu juga merupakan mukjizat. Namun yang sering kali dibicarakan itu adalah ya kemampuan dua orang nabi yang mendapatkan pengikut sangat besar, yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Nabi Musa mukjizatnya sangat spektakuler ya. Tongkatnya bisa berubah jadi ular, kemudian tongkatnya juga bisa menjadikan laut kering sehingga bisa dilalui, diseberangi oleh Bani Israel. Juga tongkatnya dapat menjadikan batu memancar darinya 12 mata air. Juga bisa mendatangkan manna wassalwa, burung puyuh, kemudian juga minuman yang manis dari langit. Juga tangannya dapat bercahaya. Wah, banyak sekali mukjizat Nabi Musa ini. Mukjizat Nabi Isa dapat menyembuhkan orang sakit, ya. Kemudian juga menghidupkan orang mati, kemudian membuat dari lempung dibentuk burung dan ternyata bisa terbang. Kemudian mengetahui makanan apa yang disimpan oleh warga masyarakatnya. Luar biasa Nabi Isa ya. Maka kemudian selalu saja kehebatan seseorang itu dikaitkan dengan kemampuannya untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kalau ada orang bisa menyembuhkan orang yang sakit, wah itu dianggap sakti. Ya. Nah, itu dianggap sebuah mukjizat. Ya. Kemudian juga Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang, ya, seperti semut, ya, kemudian burung dan lain sebagainya, dan mampu mengendalikan arah angin. Termasuk Nabi Daud juga luar biasa mukjizatnya, dapat membentuk besi, ya, besi bisa dilunakkan sehingga dapat dibentuk untuk sebuah teknologi. Ya. Pada waktu itu tentu saja untuk kepentingan militer. Ya. Ya, semua itu merupakan amrun harikun lil adah. Nah, apakah Nabi Muhammad juga memiliki kemampuan itu yang merupakan harikun lil adah, yang keluar dari hukum alam, dari ketetapan hukum alam ini. Ya. Nah, karena memang dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kafir itu ingin Nabi kita itu menunjukkan kelebihannya, bisa menciptakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Ya. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman hingga diberikan kepada kami sesuatu seperti yang diberikan kepada Rasulullah. Maksudnya hal-hal yang luar biasa, yang di luar nalar. Orang-orang Mekah
pernah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu benar-benar Nabi, wahai Muhammad, ayo mintalah kepada Tuhanmu agar menjadikan kota Mekah ini dialiri oleh sungai, sehingga kami bisa bercocok tanam, sehingga kota Mekah itu menjadi indah ya karena banyaknya tanam-tanaman seperti surga. Nah, ya tentu saja Nabi tidak mampu untuk mendatangkan hal-hal yang semacam itu, atau kemudian mendatangkan ya emas dari langit, hujan emas dari langit, ya tidak mampu Nabi Muhammad, karena hal-hal yang semacam itu sesungguhnya adalah hal-hal yang di luar nalar. Bukan hanya orang-orang kafir saja yang menuntut hal tersebut. Nah, ada sebagian orang-orang yang beriman, pengikut Rasulullah SAW, yang juga karena mendengar bahwa orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan bahwa yang namanya Nabi itu ya harus memiliki kemampuan untuk mendatangkan hal-hal yang di luar nalar, maka mereka pun minta kepada Nabi itu untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar itu. Ya Nabi tentu saja tidak bisa. Saya ini manusia biasa, gitu kan? Ya untuk apa hal-hal yang di luar nalar itu? Karena sekali seorang itu tidak beriman, ya walaupun diberi mukjizat seperti apapun, ya tetap saja tidak akan beriman. Nabi berkeyakinan semacam itu ya. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minuna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yusy'arukum annaha idza ja'at la yu'minun. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya bahwa sungguh jika datang suatu bukti kepada mereka, pasti mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, ya, sesungguhnya bukti-bukti itu hanya ada pada sisi Allah. Kamu tidak akan mengira bahwa jika bukti itu datang, mereka tidak juga akan beriman. Banyak sekali umat-umat sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, walaupun tampak di depan mereka ada hal-hal yang ajaib, yang berupa mukjizat, namun selama mereka itu memang tidak beriman, ya mereka tetap saja dalam kekufuran. Jadi ya mereka hanya berkilah saja, ya. Ingin coba tunjukkan kehebatanmu. Nanti ketika betul-betul ada hal yang di luar nalar itu, mereka akan mengatakan, oh ini hanya sihir belaka. Nah, mari kita perhatikan. Nah, dalam risalah ini ya, dikatakan bahwa ya syarat terjadi mukjizat atau mukjizat itu ya hanya Allah yang mampu mewujudkannya. Ya. Kemudian ya mukjizat itu menyimpang dari hukum alam. Ya, jadi hukum alam yang sudah teratur ini kemudian ya, terlanggar dengan adanya mukjizat itu. Kemudian harus didahului klaim bahwa suatu peristiwa akan terjadi. Nah, ini umpamanya menyimpang dari hukum alam ya, sebagaimana laut ya, itu tiba-tiba airnya bisa terbelah, itu kan sangat tidak masuk akal. Atau batu yang keras begitu kok tiba-tiba dari batu itu memancar air ya. Nah, kalau dari batu menetes air ada ya, di Jati Jajar itu, di Gua Jati Jajar itu kan ada stalaktit dan stalagmit itu. Itu adalah tetesan-tetesan air yang mengandung kapur, sehingga kelak nantinya antara stalaktit dan stalagmit itu akan bersatu, kan? Nah, dan itu fenomena alam yang luar biasa. Itu sangat alami.
Kemudian ya harus dahulu klaim bahwa suatu peristiwa akan terjadi, ya bahwa sang nabi ini memang sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi semacam ini. Ya. Jadi tidak tiba-tiba karena memang sudah disampaikan. Kemudian kejadiannya persis dengan peringatan itu, dengan klaim itu. Dan ya tidak ada orang lain selain Nabi itu yang dapat melakukan perbuatan yang sejenis, ya, yang dapat mendatangkan manna wa salwa itu hanya Nabi Musa, yang dapat melempar tongkat sehingga jadi ular, ya hanya Nabi Musa, tidak ada yang lain. Ya, jadi mukjizat itu hanya datang kepada orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Nah, tapi kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad, hal-hal yang serupa itu, serupa mukjizat itu tidak ada. Sudah dinasah, mansuh. Nah, maka di sini disebutkan ada ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 106, ya. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Ayat yang kami nasah atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami gantikan dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Nah, ayat di sini itu adalah tanda kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah, bukan ayat yang berarti tulisan. Ayat 1, ayat 2, bukan itu. Ya. Atau undang-undang dasar butir ayat sekian, bukan ayat itu. Tapi yang dimaksud ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan menurut Jamal Al-Banna ini masih keluarganya Hasan Al-Banna, seorang pemikir dari Mesir, mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ayat kata-kata ayat itu hampir seluruhnya itu adalah bermakna hukum alam, dalil, tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa fenomena-fenomena alam. Sementara yang berarti ayat tulisan itu hanya satu. Jadi makanya kalau kita katakan bahwa perhatikan ayat-ayat Allah, itu maksudnya kita ini diwajibkan untuk memperhatikan alam semesta. Maka kita harus belajar, menuntut ilmu, belajar fisika, belajar biologi, belajar geologi, belajar astronomi, belajar klimatologi. Ini fenomena yang sangat mencekam dalam tahun-tahun ke depan itu adalah perubahan iklim. Kita sudah sangat merasakan sekarang ini acap kali udara ini menjadi sangat panas, ya. Cuaca sangat panas. Tim Indonesia yang berada di Korea beserta Olimpiade merasakan panas yang sangat tinggi, yang ekstrim. Nah, ke depan kelak ya bisa saja salju itu mencair dan sebagainya. Nah, itu adalah fenomena alam dan kita harus mempelajari itu. Dan karena itu nanti akan berdampak kepada kehidupan umat manusia, maka mempelajari perubahan iklim itu menjadi wajib. Nah, dan ini harus menjadi perhatian ya kita semuanya. Ya, kita kalau berdakwah itu jangan hanya cuma perintah untuk sholat, gitu kan, tapi juga perintah untuk memperhatikan fenomena alam, memperhatikan perubahan iklim. Oke, jadi ayat di sini adalah kekuasaan Allah. Nah, berarti di sini manasamin ayat ini adalah bukti kekuasaan Allah yang dulu ditunjukkan dengan mukjizat itu sekarang sudah tidak ada. Nah, ini yang menurut Buya Hamka, ya, ini ada tafsir Buya Hamka, ya, Al-Azhar, tafsir Al-Azhar sangat
terkenal itu luar biasa. Ya, Buya Hamka mengatakan bahwa yang dimaksud mengubah atau menghapus ayat itu adalah bukan berarti hukum dalam Al-Quran itu sudah dihapus. Tidak. Muhammad Abdul juga mengatakan demikian. Tapi yang dimaksud dengan ayat adalah pembuktian kebenaran risalah para nabi itu dengan bukti-bukti berupa peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, yang bertentangan dengan hukum alam. Nah, di masa Rasulullah, semua yang terjadi itu adalah ilmiah. Semuanya itu berada dalam cakupan nalar. Tidak ada yang tak bernalar. Semua harus dipelajari lewat ilmu. Jadi tidak bisa. Orang tidak berilmu kok bisa menyembuhkan orang sakit, itu tidak bisa. Gitu kan? Oh, itu karena dengan doa-doa. Oh, tidak. Doa itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Doa itu tidak untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Kecuali sakit hati, sakit jiwa, nah itu dapat ditenangkan dengan doa, itu ya. Tapi kalau sakit fisik, ya kita serahkan kepada ahlinya, kepada para tabib, para dokter, bukan pada ustadz. Ya. Nah, ini banyak orang yang keliru. Ada anak stres, depresi karena tertekan, ya, belum sarapan, kemudian di sekolah itu ada pekerjaan rumah soal-soal yang dia belum paham, dia harus presentasi. Dalam keadaan tertekan itu, setiap kali anak ini di sekolah itu teriak, kemudian bisa saja karena temannya juga tertekan, ada teman yang teriak, dia juga ikut teriak gitu. Jadi nular. Oh, orang-orang kemudian, oh ini ada kerasukan jin ini. Kemudian dipanggil orang untuk meruqyah itu. Masya Allah. Ini ya itu bisa ditenangkan dengan cara biasa, dengan ya dinasehati, kemudian diberikan waktu untuk diistirahatkan, anak ini diterangkan. Lama-lama juga baik gitu loh. Dan tidak ada hubungannya dengan makhluk-makhluk halus, makhluk gaib atau jin atau apa itu. Nah, kita di masa yang sudah sangat modern sekarang ini kok masih percaya pada hal-hal semacam itu. Ini kan sangat wagu, sangat ya. Bagaimana kita mau bicara tentang dakwah dengan menggunakan sarana digital dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang klinik saja masih percaya kita kan, klinik di bidang politik, klinik di bidang pengobatan itu kan. Nah, banyak ustadz-ustadz tiba-tiba bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana? Ilmu dari mana? Kan? Nah, jadi ini ya. Oke. Tidak ada hukum Al-Quran yang dinasah. Yang dinasah itu adalah peristiwa yang di luar nalar, di luar hukum alam itu. Yang selama ini disebut dengan mukjizat, amrun khariqun lil adah, itu yang dinasah. Tidak ada, oh ini ayat ini sudah masuk. Oh, wah itu enak sekali manusia mengatakan, oh hanya karena tidak mampu untuk menafsirkan sebuah ayat, kemudian oh ayat ini sudah dimansuh, dihapus, digantikan oleh ayat yang lain. Ya kita, Hamka ini seorang pemikir yang modernis ya, yang sangat maju, gitu kan. Termasuk Abdul juga ini ya. Nah, maka di masa Nabi Muhammad tidak ada lagi yang namanya mukjizat ya, tidak ada hal-hal di luar nalar. Semua yang terjadi di masa perjuangan Nabi adalah ilmiah dan masuk akal. Maka Nabi untuk berhijrah, Nabi juga mengatur strategi. Beliau harus bersembunyi terlebih dahulu ya. Kalau memang beliau itu bisa mengetahui hal-hal gaib ya, mungkin udah bisa menghilang. Wah, jadi berjalan saja di tengah kota Makkah, orang-orang tidak tahu. Nabi tidak bisa seperti itu. Nabi juga makhluk, manusia seperti kita. Ketika perang Uhud juga beliau terkena tombak sampai berdarah, giginya tanggal.
Beliau juga tidak mampu menyembuhkan anaknya yang sakit, Ibrahim atau Zaid atau Ruqayyah, istri dari Utsman itu menderita sakit sampai akhirnya meninggal. Nabi sangat sedih, termasuk putra beliau yang bernama Ibrahim menderita demam, gitu kan. Nabi tentu berdoa kepada Allah agar anaknya itu diselamatkan, ya, disembuhkan. Tapi ya tidak mentang-mentang beliau Nabi, kemudian semua doanya itu dikabulkan, ya tidak. Gitu kan. Nah, ini dia. Dalam perang Uhud juga Nabi berdoa, ya Allah berikan kepada kami kemenangan. Tapi ya karena salah strategi, ada anggota pasukannya yang tidak taat, tidak mengikuti komando arahan, ya akhirnya terjadi kekalahan, ya, kerugian dalam perang Uhud. Dan itu biasa, itu suatu hal yang sangat manusiawi. Tidak lantas mentang-mentang Nabi kemudian selalu menang. Oh tidak, ya pernah kalah juga. Kan? Doa Nabi juga ya ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Gitu. Kemudian apa lagi? Ya? Kadang-kadang di rumah Nabi ada makanan, kadang-kadang juga tidak. Gitu. Ya begitulah. Ya. Jadi semuanya itu sangat ilmiah, ya. Sangat sangat historis, ya, apa-apa yang dialami oleh Nabi. Nabi bukan sosok sosok Adi Kodrati, tidak. Nah, ini yang harus kita camkan bersama. Untuk itulah maka kita harus meneladani Nabi. Karena kalau Nabi semua perbuatannya itu disetting oleh Allah kayak gitu, ya kita nggak heran, nggak, iya tidak gumun itu kan loh, sudah diatur oleh Nabi. Ini kan tidak. Ya, Nabi betul-betul dia itu seorang yang jujur, yang sidik, yang amanah itu karena memang beliau memiliki kualitas akhlak yang luar biasa. Nah, kemudian ini dalam Al-Quran disebutkan, kulla ini tama'ad al-ins wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lain. Wah, nah ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini luar biasa. Ya. Kemudian ada juga ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kamu meragukan, ya, dengan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka ya bikinlah satu surat saja. Kemudian, ajaklah semua orang yang bisa membantumu. Ya, tidak akan yang bisa menyaingi Al-Quran. Nah, oleh karena ini, ayat-ayat ini, ya, maka kita bisa katakan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat. Ya, boleh saja. Tapi ya ini suatu hal yang sebetulnya sangat tidak di luar nalar, ya. Ini sangat nalar. Ini luar biasa, ya. Susunan kalimat dalam bahasa Arab ini, ya. Sangat indah dan sangat tinggi sastranya. Oke, baik. Nah, kemudian ini yang menjadi perdebatan, ya. Kalau di media sosial itu ada beberapa orang yang berdebat, Rasulullah itu bisa baca tulis, Rasulullah itu tidak bisa baca tulis. Dalam hal ini saya lebih condong untuk mengatakan, menyimpulkan bahwa Rasulullah itu dapat membaca dan menulis. Ya. Klaim bahwa Rasulullah itu buta huruf itu hanya untuk memperkuat bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Rasulullah. Nah, bahwa ini benar-benar dari Allah. Nah,
Ya, kita meyakini bahwa Al-Quran itu dari Allah, kan? Dan Nabi itu bisa baca tulis, ya. Dan ya tidak lalu kemudian kita berkesimpulan bahwa Quran itu adalah apa karangan Nabi, gitu kan? Nah, di sini ada ayat ya yang menjelaskan tentang ummi ini, gitu kan? Nah ini ada yang mengatakan ummi ini tidak dapat membaca. Ya. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amanai wa inhum illa yazunnun dalam surat Al-Baqarah ya. Ini ketika bicara tentang Bani Israel. Di antara mereka itu ummiyun, tidak dapat membaca, ya, tidak dapat menulis. La ya'lamun al-kitab illa amani, ya, kecuali berangan-angan wa inhum illa yazunnun. Nah, tapi ada juga umi yang berarti ya tidak punya kitab suci. Sekalipun di sini dalam terjemahan ya itu dikatakan sebagai buta huruf. Walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang ummi. Ya, ini ada yang mengatakan ummi ini adalah kaum pribumi mereka sendiri, kan? Masyarakat asli yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kitab. Nah, kemudian para ulama mengatakan bagaimana mungkin seorang yang buta huruf itu mampu mengajarkan kitab kepada masyarakat. Ya. Mengajarkan kitab mempersyaratkan orang yang mengajar itu ya dapat mampu membaca kitab tersebut. Nah, inilah yang menjadi argumen bahwa Rasulullah itu dapat membaca, dapat menulis. Walaupun ada juga ayat yang mengatakan bahwa ya Rasulullah itu tidak pernah, walaupun bisa baca dan tulis, tapi beliau itu tidak pernah mempelajari secara khusus kitab-kitab terdahulu. Ya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu biyaminika idza lartabal mubtilun. Kau Nabi Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya, sebelum Al-Quran, mempelajarinya maksudnya. Tapi beliau itu sudah beliau mampu membaca dan tidak pula menuliskannya dengan tangan kanan. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, saya orang-orang yang mengingkarinya ragu bahwa ia dari Allah. Al-Quran itu. Ya. Nah, ada sebuah riwayat ya bahwa ada seorang sahabat Nabi di Madinah yang bernama Suwaid. Suwaid ini menunjukkan kepada Nabi, membacakan kepada Nabi tentang naskah perkataan-perkataan Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim ini Luqman yang bijaksana, atau mungkin filsuf. Ya. Dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya. Kemudian ditulis dalam sebuah perkamen. Nah, perkamen itu, lembaran itu dibacakan kepada Nabi dan Nabi melihat, coba tunjukkan. Nah, setelah itu kemudian dikembalikan kepada Suwaid sambil mengatakan, apa yang diturunkan kepada saya, wahyu Allah itu, Al-Quran itu jauh lebih baik dari itu. Artinya bahwa Al-Quran itu jauh lebih baik dari kumpulan perenungan Luqman Al-Hakim. Ya, dalam Al-Quran juga ada surat Luqman ya, yang di situ dicantumkan nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi bisa membaca. Nah, apa? Ya, karena Nabi meminta lembaran itu, kemudian memeriksanya. Memeriksanya tentu saja membacanya, kemudian membandingkan dengan Al-Quran. Ya, ternyata Al-Quran itu lebih baik daripada
kumpulan tulisan Luqman itu. Termasuk Nabi pernah menulis surat, sebuah pesan dalam sebuah lembaran itu diberikan kepada Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin itu diutus oleh Rasulullah untuk pergi ke Nakhlah, perjalanan sebuah kota dekat Mekah, memantau kafilah Mekah yang baru pulang dari Yaman. Nah, dengan pesan jangan dibuka kecuali setelah 2 hari kamu melakukan perjalanan. Nah, pada saat itu dalam riwayat itu dikatakan bahwa Nabi itu belum punya sekretaris, belum mendampingi oleh Zaid bin Sabit dan lain sebagainya. Artinya siapa yang menulis surat itu kalau bukan Rasulullah sendiri? Nah, ini menjadi salah satu tambahan bukti lagi bahwa Rasulullah itu pandai membaca dan menulis. Termasuk dalam naskah perjanjian Hudaybiyah, ketika dia mendapati Suhail, juru bicara dari juru runding dari Quraisy itu mengatakan tidak percaya kepada yang namanya Rasulullah, utusan Allah, maka Rasulullah pun ya udah mengganti Muhammad Rasulullah diganti menjadi Muhammad ibnu Abdullah. Ya, termasuk beliau itu menjadi utusan dagang Khadijah, membawa dagangan yang banyak ke Syam. Ya kalau beliau orang yang tidak mampu baca tulis ya sangat berat. Ya. Bagaimana mungkin Khadijah itu mau mempercayakan dagangannya kepada seorang yang buta huruf? Ya, ini sebuah bukti yang nyata. Ya, kesimpulannya, ya tidak ada keterangan yang tegas bahwa Nabi Muhammad adalah tidak dapat baca tulis. Artinya, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang pandai membaca dan menulis. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Masih panjang ya waktunya ya. Berarti hanya berapa? Hanya 37 menit ya uraiannya, tapi tidak apa-apa ya, daripada terlalu lama nantinya juga semakin membosankan saja. Ya, demikian Mbak Nadia, saya kembalikan. Wah, ini ada Ustadz Fahmi Syarif ya. Wah, ini Direktur Permata Umat. Selamat datang Ustadz Fahmi ya. Saya kira masih di Madinah Anda itu. Oke. Silakan Mbak Nadia ya, matur. Terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya yang sangat menarik. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat. Dari Ustadz Abdul, apakah ada yang akan ditambahkan lagi? Ya, terima kasih Mbak Nadia. Ya, ini sebagai penegasan ya. Ya, sekarang ini saya cukup prihatin ya bahwa dengan semakin tingginya teknologi, ya, semakin canggihnya teknologi dan juga ilmu-ilmu kedokteran, perkembangan ilmu psikologi dan lain sebagainya. Tapi perkembangan klinik juga juga tinggi gitu kan, dengan mengatasnamakan ini praktek Nabi gitu kan. Ya di asrama ada anak karena depresi atau karena stres ya, kemudian sakit ya, teriak, dibilang kesurupan ya. Nah, kita kan harus segala sesuatu itu harus ditangani dengan ilmu, dengan pendekatan ilmu. Jangan sedikit-sedikit pada rujukan pada hal-hal yang gaib. Gaib itu artinya tidak kelihatan, tidak dapat dicerna oleh indera, gitu kan. Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah yang gaib? Gaib itu artinya kan tidak ada. Nah, tapi itu terjadi di lingkungan kita. Ini sementara kita di satu sisi menyebarkan semangat berkemajuan diantaranya adalah
dengan ilmu sebagai sarana. Ya, sarana untuk kemajuan itu adalah ilmu pengetahuan. Adalah dengan bernalar, ya, secara burhan, ya, burhani, gitu kan. Nah, jadi Muhammadiyah itu sebetulnya memiliki semangat yang sama dengan kaum Mu'tazilah. Nah, jadi sangat mengedepankan akal, penalaran. Tapi secara politik jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, kesalahan orang Mu'tazilah itu adalah menggunakan kekuatan negara untuk menghukum yang tidak sefaham dengannya. Ya sama dengan zaman sekarang itu. Karena pendapat ya tidak sama dengan pendapat sebagian besar umat, akhirnya di dipersekusi ya, seperti yang menjadi pada Panji Gumilang gitu. Panji Gumilang sebetulnya pendapatnya di bidang agama ya biasa-biasa saja itu kan. Biasa saja, tapi kenapa kemudian dipidanakan ya kan? Dikatakan sebagai penodaan agama dan lain sebagainya. Ya ini sangat sangat disayangkan ya. Padahal zaman pertengahan itu para ulama kita itu luar biasa dalam melakukan ijtihad ya, mengembangkan pemikiran yang sangat maju ya. Oke, baik. Belum ada pertanyaan ya, Mbak Nadia? Oh, ini aja komentar ini dari Ustadz Maulana Nafati ya. Oke. Oh. Anti mainstream. Wow, coba dijelaskan itu apa maksudnya anti mainstream itu Ustadz Maulana itu. Ya, terima kasih itu. Ya ini kan hanya satu, satu warna yang berbeda. Ini warna yang lain kan sudah sangat banyak kayak gitu kan ya. Memang eh, ya tergantung bagaimana kita kita berada di sudut pandang yang mana gitu kan, dari perspektif yang mana. Saya kira suatu hal itu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya, sehingga hasilnya pun yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Ustaz Mulan atas komentarnya. Baik, Mbak Nadia, kalau memang tidak ada, saya kira lebih singkat lebih baik ya, sehingga ini para peserta ini Mbak Roh Mulyati, ya, Pak Kiai Nur Salim ini tidak ngantuk ya kalau terlalu lama. Kadang-kadang uraian saya ya membosankan tentu saja. Untuk itu maka ya kita akhiri ya Mbak Nadia ya, dengan baca doa bersama. Semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah dan juga berkah, berkah di dunia dan juga berkah di akhirat karena kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahatan dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas lancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui channel YouTube Baca Usul. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu, Pak Rahman Dayat, Pak Guru, Pak Bambang Agus Bekti, ya Pak Parnowo, Ayang Hisam, Mbak Roh, Sri Rahayu dari Palembang, Pak Emi, Sekretaris PDA ini,
Yang Hayatun, semoga sehat, Mas Kuat, Ibu Lili Hisham, Sekretaris PDA, wah, Pak Rusmanto, serta Om Wes. Terima kasih semuanya. Ya, mungkin lebih baik eh, setengah jam saja ya. Eh, masih seger kita ini. Ya. Biasanya kalau sampai 1 jam capek Ustadz ya. Apalagi yang mendengarkan kan lelah. Ya. Ini matur nuwun semuanya. Saya izin live Ustadz Hamid. Semoga selalu sehat dan berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.